Ya, pagelaran Sabang Merauke kembali hadir di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Memasuki penyelenggaraan ketujuh, pagelaran tahun ini mengangkat tema Hikayat Serikandi Nusantara. Menggabungkan tari, musik, dan teater, pertunjukan ini mengangkat kisah para perempuan dalam Hikayat Nusantara sekaligus membawa pesan tentang kekuatan, keberagaman, dan juga upaya merawat budaya Indonesia. Sejak pertama digelar pada 2022, pagelaran Sabang Merauke terus mengembangkan skala dan konsepnya. Dari pertunjukan yang awalnya melibatkan ratusan pelaku seni, kini lebih dari 1.700 pelaku produksi terlibat dalam pagelaran tahun ini. Mereka terdiri dari penari budaya dari berbagai daerah, musisi tradisional, paduan suara, Jakarta Concert Orchestra, hingga para penyanyi dan komunitas seni. Saya telah mengikuti perjalanan dari pagelaran Sabang Merauke ini dari sejak lahir di tahun 2022, bulan Maret 2022 tampil pertama kalinya. Saya dan Silvi itu tidak pernah menyangka bahwa kita bisa terus berjalan selama 5 tahun. Memasuki tahun ke-7 penyelenggaraannya, pagelaran Sabang Merauke kembali memperluas cerita. Kali ini perempuan-perempuan dalam cerita rakyat Indonesia menjadi pusat perjalanan. Raisa Adriana tampil untuk pertama kalinya dalam pagelaran Sabang Merauke memerankan tokoh Srikandi. Didampingi Limbuk, Petruk, Bagong, Zi, dan Vanilla, perjalanan mereka memperkenalkan sejumlah tokoh perempuan Nusantara, mulai dari Mande Rubaya, Dayang Sumbi, Mahadewi, hingga Calon Arang. Jadi memang beginilah pagelaran ini dibuat untuk Indonesia, sangat Indonesia, dan ingin semua masyarakat jatuh cinta dengan kesenian dan budaya kita sendiri. Pesan tentang keindonesiaan itu dibangun melalui pertunjukan dengan skala besar. Sebanyak 387 penari budaya dari berbagai daerah, 50 musisi tradisional, 119 anggota paduan suara, dan 60 anggota Jakarta Concert Orchestra terlibat dalam pagelaran. Selain itu, 27 penari baru juga dipilih melalui proses audisi yang diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Mereka menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan sebelum akhirnya tampil di panggung Indonesia Arena. Bagi sutradara, pertunjukan tidak berhenti pada proses latihan. Setiap elemen di atas panggung terus berkembang, mulai dari musik, audio, lighting, kostum, hingga para pemeran. Apa yang kita latih di tempat latihan itu hanyalah modal bagi kita untuk akhirnya sampai di atas panggung ini dan tumbuh, hidup, berkembang bersama dengan energi seluruh penonton yang hadir di Indonesia Arena ini. Energi pertunjukan juga dihadirkan melalui beragam aksi panggung. Raisa tampil sebagai Srikandi dalam penampilan perdananya di pagelaran Sabang Merauke. Srikandi menjadi sosok perempuan yang memimpin perjalanan sekaligus menghadapi ancaman terhadap perempuan dan kebudayaan Nusantara. Sementara itu, Yura Yunita hadir sebagai Mahadewi. Yura memberikan kejutan melalui aksi bernyanyi sambil terbang di atas penonton hingga menunggangi visual naga berkepala 3. Kemeriahan panggung juga dilengkapi penampilan Padi Reborn serta atraksi marching band yang memperluas unsur musik dan pertunjukan dalam pagelaran. Di balik kemeriahan pertunjukan, pagelaran Sabang Merauke juga membawa pesan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Karakter Srikandi digambarkan sebagai sosok perempuan yang berani melawan ancaman dan kekerasan terhadap perempuan. Bagi Raisa, membawakan pesan tersebut menjadi salah satu bagian terpenting dalam peran perdananya di pagelaran Sabang Merauke. Selain dari akhirnya happy udah bisa udah bisa memasuki karakter Srikandi sendiri, tapi aku juga senang karena bisa mengemban message yang begitu
berat, tapi juga begitu penting di dalam pagelaran Sabang Merauke ini. Pagelaran Sabang Merauke juga menempatkan pelestarian budaya dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi kreatif. Keterlibatan ribuan pelaku seni, komunitas, dan industri kreatif menjadi bagian dari ekosistem yang tumbuh di balik pertunjukan budaya. Saya sendiri itu memang dari Sabang sampai Merauke. Dan tadi kembali bahwa budaya itu di baliknya itu selalu ada ekonominya. Ya. Selalu ada ekonomi kreatif di situ. Ya. Jadi ketika ada ekonomi di situ ada bank pasti. Nah, jadi ini sangat jadi kalau kemudian bank itu jauh dari kebudayaan, itu menurut pendapat saya kurang pas juga, karena sebetulnya di balik budaya itu tumbuh ekonomi kreatif yang sangat besar juga. 7 penyelenggaraan menjadi perjalanan pagelaran Sabang Merauke dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia. Tahun ini, Hikayat Para Srikandi Nusantara dihadirkan bukan hanya sebagai cerita, melainkan juga sebagai pesan untuk merawat keberagaman, memberi ruang bagi generasi baru, dan menjaga budaya agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Pagelaran yang digagas oleh I4T dan BCA ini berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Fajar Bolivia, Jakarta.